Ketika kita mendalami gagasan Hazrat Inayat Khan, kita tidak terlepas dari cinta, harmoni, dan keindahan para kanca. Jadi cinta di ranah satunya cinta, lalu ketika cinta terjadi maka masuk ke ranah dua akan terjadi harmoni, lebih mulai nyata, agak sedikit nyata gitu para kanca. Cinta itu sangat tidak nyata, lalu kemudian menjelma menjadi harmoni, agak sedikit nyata di situ para kanca. Jadi menurut Hazrat Inayat Khan itu ketika cinta terjadi maka bergerak menuju ke lebih nyatanya berupa keselarasan para kanca, berupa harmoni. Nah, ketika harmoni terjadi, dia akan bergerak ke lebih nyata lagi, yaitu berbentuk keindahan. Seperti itu Pak. Ketika ilmu kehilangan dayanya dalam menyampaikan sesuatu, maka seni akan mewakilinya untuk menjelaskan. Ketika seni pun kehilangan daya untuk menyampaikannya, maka puisi akan mewakilinya untuk menjelaskan. Ketika puisi kehilangan dayanya jua, maka musik mampu mengekspresikan makna. Siapapun yang mampu memahami misteri getaran, maka ia akan mengetahui segala hal. Seperti itu menurut Hazrat Inayat Khan. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan membahas seputar musik sebagai sarana spiritual para kanca, dari seorang pelaku tasawuf atau sufi, seorang sufi dari India para kanca, yaitu Hazrat Inayat Khan. Beliau adalah seorang mistikus cinta, harmoni, dan keindahan yang suluk dijalaninya adalah musik para kanca. Kita akan membahas isi dari gagasan Hazrat Inayat Khan setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arwin, Sakang Pahan, Sarimane, Sawangi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Para kanca misteri Timur Bumi, di belahan Timur Bumi, khususnya lebih spesifik di India, ada seorang sufi bernama Hazrat Inayat Khan para kanca. Hazrat Inayat Khan ini adalah seorang musisi, juga bisa disebut sebagai seorang sufi, dengan suluk yang digunakan adalah musik para kanca. Ketika kita mendalami gagasan Hazrat Inayat Khan, kita tidak terlepas dari cinta, harmoni, dan keindahan para kanca. Dan kita dalam hal ini harus menyamakan frekuensi, karena yang akan kita bahas ini adalah sebuah gagasan yang bisa dibilang tanpa bentuk, karena Hazrat Inayat Khan fokus atau konsen kepada hal-hal
seputar bunyi para kanca. Jadi mistik musik dan bunyi, bahasanya seperti itu para kanca. Jadi dimensi mistik antara musik dan bunyi. Baik, kita akan memasuki sang mistikus musik, yaitu Hazrat Inayat Khan, yang biasa juga disebut oleh orang barat sebagai Beethoven dari timur para kanca. Jadi julukan Hazrat Inayat Khan ini adalah Beethoven dari timur. Kenapa demikian? Karena Hazrat Inayat Khan ini ketika beliau sudah memperoleh pencerahan dari dari negerinya, ya, dalam hal ini India, beliau hijrah ke Eropa dan sekitarnya para kanca, dan di sana dia mengembangkan ini istilah kasarnya itu agama universal gitu, atau sufi universal gitu, dan dengan sarana yang digunakan adalah musik para kanca. Dan di sana beliau sangat populer pada masa itu, dan bahkan penganutnya itu di luar muslim pun banyak para kanca. Karena di sini beliau tidak membahas seputar, kalau bahasanya Hazrat Inayat Khan itu tidak membahas puisinya para kanca, melainkan membahas getaran yang dihasilkan sebelum puisi itu terlahir, seperti itu. Makanya ini agak lumayan dalam, jadi kita harus menyamakan frekuensinya para kanca. Baik para kanca, dan Hazrat Inayat Khan ini seringkali digambarkan selalu membawa vina. Vina itu alat musik dawai dari India, dan konon diyakini oleh orang India itu adalah alat musik itu sebagai hadiah dari istri Dewa Siwa para kanca, yaitu Dewi Saraswati. Dan Hazrat Inayat Khan tuh diilustrasikan selalu membawa itu gitu, selalu membawa hadiah dari Dewi Saraswati itu para kanca. Baik para kanca, pijakan yang harus kita pegang ketika mendalami gagasan dari Hazrat Inayat Khan ini adalah cinta, harmoni, dan keindahan para kanca. Jadi cinta itu akan menghasilkan harmoni, dan harmoni atau keselarasan akan menghasilkan keindahan, seperti itu para kanca. Jadi cinta di ranah satunya cinta, lalu ketika cinta terjadi maka masuk ke ranah dua akan terjadi harmoni, lebih mulai nyata, agak sedikit nyata gitu para kanca. Cinta itu sangat tidak nyata, lalu kemudian menjelma menjadi harmoni, agak sedikit nyata di situ para kanca. Jadi menurut Hazrat Inayat Khan itu ketika cinta terjadi maka bergerak menuju ke lebih nyatanya berupa keselarasan para kanca, berupa harmoni. Nah, ketika harmoni terjadi, dia akan bergerak ke lebih nyata lagi, yaitu berbentuk keindahan, seperti itu para kanca. Jadi keindahan tanpa harmoni itu tidak mungkin. Kalau masuk lagi ke dalam gitu ya, keindahan itu tanpa harmoni tidak mungkin terjadi, dan harmoni tidak akan terjadi jika tidak ada cinta. Seperti itu para kanca menurut Hazrat Inayat Khan. Di bagian awal aja sudah membuat kita pusing para kanca. Dan seperti tadi yang dibilang bahwa kita harus menyamakan frekuensi di ranah itu para kanca. Dan sebelum lebih masuk lagi, kita pun harus sadar betul bahwa Hazrat Inayat Khan itu seperti channel kita, dia berada di ranah timuran, jadi mindsetnya pun timuran para kanca. Jadi artinya kita harus memiliki kesiapan dalam menangkap gagasannya gitu. Kesiapannya corak timuran itu orientasinya itu berbeda dengan
orientasi gagasannya Barat gitu para kanca. Kita sebelum masuk ke sana kita akan membahas orientasinya para kanca. Jadi Timuran itu orientasinya adalah menyesuaikan diri dengan alam. Nah, kalau Barat, gagasan-gagasan berpikirnya itu lebih kepada menguasai alam, para kanca. Nah, di sini kita harus bisa masuk dulu ke sana gitu. Kemudian coraknya itu spiritual dan mistis. Jadi tadi kita harus sudah mengasumsikan bahwa Hazrat Inayat Khan itu adalah menyesuaikan diri dengan alam, lalu kemudian spiritual dan mistis aromanya para kanca, berbeda dengan kalau mindset gagasan-gagasan Barat itu rasional dan empiris, harus nyata gitu, harus logik gitu. Tapi di sini kita membahas gagasan Hazrat Inayat Khan, kita harus menempatkan diri di sisi spiritual dan mistik gitu para kanca. Kemudian lebih kepada emosional dan intuitif gitu para kanca. Sementara kalau Barat itu rasional dan analitik seperti itu para kanca. Kemudian goalsnya gitu di sini ketentraman dan kemapanan para kanca. Jadi kita harus siapin dulu itu gitu loh. Sementara kalau Barat itu kan dinamis dalam perkembangannya gitu, jadi scientific lah seperti itu para kanca. Kemudian lebih puitis, lebih total gitu kalau Timuran itu para kanca, dan ini coraknya Hazrat Inayat Khan gitu. Nah, sementara kalau Barat itu deskriptif gitu, parsial. Jadi kita harus samakan itu dulu gitu, baru kita bisa masuk ke gagasan dari Hazrat Inayat Khan para kanca. Jadi pertama, Hazrat Inayat Khan ini gagasan-gagasannya adalah menyesuaikan diri pribadi dengan alam. Kemudian spiritual dan mistis. Kemudian emosional intuitif. Kemudian goalsnya adalah ketentraman dan kemapanan para kanca. Kemudian puitis, seperti itu para kanca. Dan kita akan melapaki gitu, membuat pondasi mindset kita untuk menangkap gagasan dari Hazrat Inayat Khan itu adalah ini kutipannya para kanca. Ketika ilmu kehilangan dayanya dalam menyampaikan sesuatu, maka seni akan mewakilinya untuk menjelaskan. Jadi tadi yang tadi harus rasional dan empiris. Jadi sesuatu yang harus rasional dan empiris, ketika sesuatu yang rasional dan empiris itu tidak mampu menjelaskan sesuatu, maka senilah yang akan mampu menjelaskan. Makanya tadi kita di depan itu dulu sebagai fondasi. Kita lanjutkan, kita ulang dulu. Ketika ilmu kehilangan dayanya dalam menyampaikan sesuatu, maka seni akan mewakilinya untuk menjelaskan para kanca. Oh iya, dalam hal ini Hazrat Inayat Khan ketika mengungkapkan kata seni itu lebih kepada seni rupa, arsitektur seperti itu para kanca, kayak patung, karena di era itu kan ramai gitu ya, seni rupa, lukisan segala macam. Jadi konteksnya seni di sini itu gitu menurut Hazrat Inayat Khan. Jadi ketika ilmu kehilangan dayanya dalam menyampaikan sesuatu, maka seni-seni yang tadi itu akan mewakilinya untuk menjelaskan. Lalu lanjutannya, ketika seni pun kehilangan dayanya untuk menyampaikan sesuatu, maka puisi akan mewakilinya untuk menjelaskan para kanca. Jadi seni yang dimaksud tadi, yang tertangkap itu kan hanya vibrasinya para kanca gitu. Nah, vibrasi itu sangat sulit untuk dinarasikan para kanca. Makanya di sini bukan vibrasi itu tidak mungkin bisa dilugaskan dengan kata-kata sehari-hari. Makanya di sini dijelaskan nama Hazrat Inayat Khan, ketika seni pun kehilangan daya untuk menyampaikannya, maka puisi akan mewakilinya untuk menjelaskan. Otomatis kalimat yang digunakan untuk menjelaskannya, vibrasi itu adalah kalimat bersayap tentunya para kanca. Kemudian ketika puisi kehilangan dayanya jua, maka
musik mampu mengekspresikan makna. Seperti itu para kanca. Jadi ketika kata-kata bersayap dari sebuah puisi tidak mampu menjelaskan sesuatu, pula musiklah yang akan mampu mengekspresikan maknanya para kanca. Ini menurut Hazrat Inayat Khan. Lalu kemudian ditutup oleh siapapun yang mampu memahami misteri getaran atau vibrasi, maka ia akan mengetahui segala hal. Itu pijakannya para kanca. Kita ulangi para kanca. Ketika ilmu kehilangan dayanya dalam menyampaikan sesuatu, maka seni akan mewakilinya untuk menjelaskan. Ketika seni pun kehilangan daya untuk menyampaikannya, maka puisi akan mewakilinya untuk menjelaskan. Ketika puisi kehilangan dayanya jua, maka musik mampu mengekspresikan makna. Siapapun yang mampu memahami misteri getaran, maka ia akan mengetahui segala hal. Seperti itu menurut Hazrat Inayat Khan para kanca. Dari sepenggal kalimat ini kita akan urai di video-video yang akan datang para kanca, karena kalimat pendek ini mengandung banyak makna para kanca, sebagaimana gagasannya yaitu dimensi mistik musik dan bunyi Hazrat Inayat Khan para kanca. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe para kanca. Itu gratis para kanca. Dan kita akan melanjutkan pembahasan dimensi mistik musik dan bunyi dari Hazrat Inayat Khan di video-video yang akan datang. Akhir kata dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.